Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk Anda yang ingin mempelajari SAP PP Modul, saya sudah sediakan situs yaitu di sapindonesia.net ya. Di sini saya membahas silabus SAP PP Modul secara lengkap ya, mulai dari master data, kemudian planning proses, MRP, production order execution, dan configuration. Nanti Anda bisa lihat-lihat menu-menu yang ada di sini yang berwarna merah ini, itu sudah saya kumpulkan di atas ya, sudah saya rekap di atas. Jadi untuk gampang mempelajarinya, Anda tinggal tik aja master data PP bagi Anda yang ingin mempelajari master data PP, atau Anda ingin langsung mempelajari MRP juga bisa Anda tik MRP. Di sini sudah saya kelompokkan semua yang pembahasan tentang MRP. Tentu saja pembahasan di sapindonesia.net ini tidak panjang lebar ya. Saya memberikan wawasan bisnis proses dan penjelasan dengan video tutorial maksimum 15 menit ya, rata-rata 10 sampai 15 menit ya pembahasannya. Untuk memang Anda yang ingin lebih mendalami tentang SAP PP Modul ya, saya sudah menyediakan member area di mana juga saya sudah menyiapkan file yang siap saya terbitkan manakala ada yang ingin belajar dengan saya di member area gitu ya, yang mana durasinya sekitar 1 jam untuk masing-masing pembahasan ini ya. Kalau misalnya di sini ada menu master data material master, BOM, work center routing, production person, maka pembahasannya dari masing-masing ini 1 jam ya. Jadi ini ada 5 jam berarti ya pembahasan di sini. Dalam sekali pembahasannya, karena saya berdasarkan dari file PPT yang sudah saya siapkan, yang begitu pula saya kasih gitu kan, bersama skenario ya, skenario sistem di SAP-nya seperti apa dari file PPT yang saya presentasikan gitu ya. Jadi cukup lengkap sekali pembahasannya, dan yang unik dari pembahasan SAP PP ini adalah konfigurasi ya, di mana konfigurasi adalah suatu hal yang penting di semua modul ya, khususnya di SAP PP. Nanti saya ajak Anda bagaimana cara membuat konfigurasi untuk master data ya. Master datanya nanti konfigurasinya ada pada BOM, kemudian work center, routing ya. Berikut MRP ya, MRP juga sama demand management ini juga ada konfigurasinya, saya tunjukkan di SPRO di mananya, dan Anda bisa menduplikat dari standar konfigurasi yang ada di SAP. Lalu yang tidak lupa juga di sini ada order type ya, order type ini juga perlu. Saya sudah presentasikan di post ini, recent post ini secara lengkap, ini agak lama, setengah jam, tentang konfigurasi bagaimana cara membuat order type baru ya. Jadi kita tahu di produksi itu banyak sekali order type ya, tergantung dari proses bisnis yang ada di company, sehingga kita perlu tahu bagaimana cara membuat order type yang baru. Kemudian di sini ada bagaimana ya konfigurasi new order type di sini. Nah, di sini ada agendanya, di sini juga saya ada sajikan video tutorialnya. Anda bisa mengikuti, dengan harapan Anda juga bisa membuat order type baru di production order ya. Tapi ini production order. Lalu setelah membuat order type baru, berikutnya adalah Anda melakukan proses availability check ya. Cek dari material ya, keberadaannya, kapasitinya, lalu Anda konfirmasi. Nah, ini saya berikan kesalahan-kesalahan. Bukan kesalahan, karena belum saya melakukan proses konfigurasi, saya tunjukkan, sehingga saya buat lagi konfigurasi dan alhasil sampai final gitu. Jadi kalau Anda belum mengkonfigurasi, maka errornya ini akan sama seperti ini. Nanti Anda tinggal ikuti step-stepnya konfigurasinya agar
dimasukkan gitu ya ke dalam SPRO, nanti alhasil konfirmasinya bisa di save ya, bisa disimpan, artinya secara keseluruhan konfigurasi sudah betul ya. Jadi mulai dari create production sampai konfirmasi adalah bisa dilakukan, tidak ada error, berarti konfigurasi di SAP Anda sudah kuasai ya, sudah pahami. Oke. Tidak berpanjang lebar, saya mau membahas satu modul lagi ya, modul yang berkaitan dengan SAP PP, yaitu tentang SAP QM ya. QM itu Quality Management. Secara bertahap ini saya lagi memberikan video tutorialnya. Nanti menunya saya akan susun sebagaimana di SAP PP modul ada silabus seperti ini ya. Di QM pun saya sedang menyusun dan membuat format agar lebih enak dibaca gitu ya. Sementara ini materi saya cicil secara bertahap agar bisa sampai pada seperti semuanya, semua materi QM, sehingga Anda pun bisa SAP PP juga bisa SAP QM. Oke, kita lihat ya. Ini sekarang masuk ke kemarin kita sudah membahas master data tentang sampling prosedur ya, dimana di QM itu Anda wajib tahu dan bisa bagaimana cara membuat sampling prosedur ya. Yang kedua adalah MIC. MIC itu adalah Master Inspection Characteristic. Ini mengandung pengertian bahwa spesifikasi dari material ya, spesifikasi dari material itu ada karakteristiknya gitu, ada ketentuannya apakah dia akan diinspeksi secara kualitatif ataupun secara kuantitatif gitu ya. Dua itu saja sih sebenarnya yang ada di MIC, di Master Inspection Characteristic. Apakah dia sebagai kuantitatif ya bisa jadi misalnya ukuran ya, length, width, height gitu kan, tinggi, berat, tinggi, panjang, height, length, width, lebar gitu ya. Nah itu sebagai kuantitatif, di mana nanti inspeksi yang dilakukan pada material yang MIC-nya length itu adalah angka atau nominal gitu ya. Sementara inspeksi pada satunya lagi adalah yang kualitatif. Kualitatif bisa jadi misalnya seperti color ya. Color warna kan tidak mungkin kita masukin 1, 2 gitu ya. Yang ada juga kalau color itu ya red, ya blue gitu kan, yellow dan seterusnya. Maka itu kategorinya sebagai MIC yang kualitatif ya. Oke. Jadi itu pengertian tentang MIC yang ada di QM modul. Titik code yang dipakai adalah QS21 ya untuk membuat MIC, dan ini QS22, 23 untuk change dan 24 untuk display. Oke, saya contohkan ini saya mau membuat MIC dengan kode length 1 ya, di mana description-nya adalah length. Ketika Anda memasukkan kode ini ya, kode length ya, maka nanti tampilan setelah enter adalah berikutnya adalah tampilan screenshot seperti ini. Nah, yang perlu Anda perhatikan ya, karena length ini adalah kuantitatif, maka Anda yang kontrol datanya di sini ditik kuantitatif ya, kuantitatif ditik. Kemudian pada general information-nya complete copy model, ininya complete copy model. Kemudian ininya release, kemudian short text sama short field-nya Anda tulis length. Keterangan dari kode ini, kode length TH1 ini adalah ini length gitu ya. Oke, ini nanti akan muncul di transaksi. Oke, lanjut. Setelah itu nanti akan otomatis ya, ini nanti akan ditik setelah Anda memasukkan kontrol indikator. Coba kita lihat. Di sini ada kontrol indikator ya. Anda tik kontrol indikator, maka masuk ke menu isian karakteristik kontrol indikator. Nah, pada yang kuantitatif ya, maka
yang ditik adalah lower specific limit, kemudian upper specific limit. Jadi batas atas dan batas bawah gitu ya. Dan cek target value dan targetnya. Target berapa angka batas bawah, berapa angka batas atas, karena dia berupa kuantitatif. Oke. Kemudian sampelnya yang dipakai adalah sampling procedure ya. Kita pakai sampling procedure yang sudah dibahas di awal, oke. Kemudian result confirmation-nya adalah bisa single, bisa summary recording gitu ya. Jadi waktu nanti proses inspeksi itu bisa satu aja disamarikan atau bisa beberapa record gitu ya dari pengecekan ini. Kemudian required karakter ini ya, jadi pada umumnya Anda ikuti aja seperti ini ya. Tapi maksud-maksudnya nanti Anda akan tahu setelah Anda pasangkan, setelah Anda pilih yang seperti ini. Kemudian oke, di sini tanda oke, maka akan muncul lagi karakteristik kontrol indikator berikutnya, yaitu tentang kuantitatif karakteristik, di mana scope-nya itu yang fixed scope, kemudian no dokumen. Nah ini ikutin aja ya, seperti ini standarnya. Kemudian record measure false, dan ininya print formulanya adalah no formula, tapi ini juga bisa print ya. Kemudian oke, setelah oke nanti klik tombol kuantitatif. Nah Anda klik tombol kuantitatif, di mana itu letaknya di sini. Nanti yang ini sebelumnya belum ada tanda ini, Anda tik yang di sini untuk mengisi angka batas atas dan batas bawah. Tadi kan udah kita ditanyakan di sini kontrolnya ya, lower specific limit dan upper. Nah, sekarang kita isiannya adalah seperti ini. Ketika Anda masukkan kuantitatif data, maka Anda masukkan batas bawah dan batas atasnya. Ya, saya ambil contoh ini satu, batas atasnya 10 dan target value-nya ada 5. Oke. Setelah itu save. Nah, ini sudah selesai kuantitatif ya, kuantitatif, maka munculnya akan seperti ini ya. Pelengkapnya, komplitnya seperti ini. Jadi length 1 ini sebagai kuantitatif, ini dicentang dan ini harus rilis, dan ini juga harus complete copy model. Oke. Dengan demikian length 1 sudah kita buat. Sekarang yang kedua adalah kita bikin lagi yang kualitatif ya. Sama pembuatannya, Anda menggunakan T-code KEYS21 atau 2223 sebagai ceng dan 24 sebagai display. Tapi kodenya adalah color 1 atau color gitu ya. Nah, ini nanti ketika Anda enter muncul kodenya color 1. Nah, pada kontrol data Anda pilih yang kualitatif. Jangan lupa ya, kualitatif ya. Karena kita akan mengidentifikasi warna. Warna ya berarti kualitatif. Oke. Kemudian ini juga rilis, Anda rilis langsung sama complete copy model. Kemudian description-nya Anda tulis color gitu ya, dua-duanya. Short text maupun yang fill text. Oke. Lalu nanti ini akan muncul seperti ini setelah Anda masukkan kontrol indikator sama ya. Anda lengkapi di kontrol indikator untuk melengkapi data indikator. Nah, pada saat di kualitatif, ya ini yang pilihannya adalah karakteristik atribut, ininya sampling procedure, ininya summarize recording, dan required karakter ya. Hanya beda yang tadi kan, yang di awal tadi ada pilihan upper atau lower, kalau ini enggak, langsung ke karakter atribut. Lalu setelah oke, Anda tinggal pilih yang ini sama, fixed scope, no document, long term inspection, dan print. Kemudian klik tombol katalog. Nah, ini beda ya. Kalau yang kuantitatif adalah tombol kuantitatif, kalau ini tombolnya adalah katalog. Di sini kuantitatif tombolnya nggak ada ya. Malah yang ada adalah katalog, karena memang kita mau tujuannya adalah memasukkan kualitatif. Lalu setelah pilih tombol katalog, nah disinilah ada muncul assign inspection katalog. Nah, katalognya di sini adalah katalog yang dimaksud adalah coloring. Jadi nanti di pembahasan master data berikutnya
ada yang dikenal dengan CGR dan S set ya. CGR itu katalog group dan selected set ya. Di mana itu adalah kelompok grouping dari color ya. Kan dia sebagai apa tadi? Sebagai katalog ya, sebagai katalog. Katalog itu berarti ya kayak katalog lah, katalog warna, kumpulan-kumpulan warna. Nanti adanya di CGR dan SS set. Nanti kita akan masuk ke sini master data ini ya, berikutnya nanti. Oke, saya kira tentang kualitatif sudah selesai ya, sudah 15 menit sudah saya bahas. Nanti kita akan lanjut di video tutorial berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.